Baik, pemirsa, jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Pada hari ini Senin 16 Januari 2023 dengan saya Maruli Tua Silaban untuk mengulas berita menarik tentang aksi mendukung sistem pemilu proporsional terbuka versus sistem proporsional tertutup makin sengit. Partai Bulan Bintang cari popularitas pro tertutup. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Pemirsa yang kami cintai dan banggakan, kami pesankan kepada pemirsa yang menjadi pegiat demokrasi, politik, hukum, jangan sampai berhenti di tengah. Mari disaksikan, ditonton ulasan berita ini, karena ulasan ini cukup seksi dan menarik, karena sampai dengan ulasan yang terakhir kami mencoba mengetengahkan kepada pemirsa kata-kata yang cukup mengandung makna yang disampaikan oleh elit-elit di bangsa ini. Pemirsa, sesuai dengan judul yang kita sudah ketengahkan tadi, menjelang dimulainya sidang perkara materi uji materi sistem proporsional terbuka melawan proporsional tertutup di Mahkamah Konstitusi yang akan dilaksanakan pada hari Selasa besok 17 Januari 2023, aksi dukung-mendukung muncul dari pihak yang berkepentingan dengan cara mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara tersebut. Sebagaimana diketahui melalui pemberitaan berbagai media massa, perkara uji materi atas pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang terdaftar dengan register perkara di Mahkamah Konstitusi dengan nomor 114 garis miring PUU garis datar angka Romawi 20 garis miring 2022. Adapun yang menjadi frasa yang diuji di dalam pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah diajukan terkait dengan frasa yang mengatur sistem pemilihan umum legislatif dilakukan dengan cara sistem proporsional terbuka. Uji materi atas sistem proporsional terbuka tersebut tentunya pemirsa untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka yang merupakan salah satu wujud perjuangan dan cita-cita reformasi yang dilaksanakan pada tahun 1998 dan sekaligus guna mewujudkan kedaulatan rakyat secara murni dan konsekuen tanpa adanya pengurangan dalam bentuk apapun. Sejumlah politikus dari partai golongan karya mengajukan diri ke Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait dalam gugatan judicial review atau uji materi di Mahkamah Konstitusi, yaitu Derek Lopati, Ahmad Sudirjo, dan Martinus Anton Warimo. Pemirsa, tentunya kita tahu yang diajukan oleh tiga kader Partai Golkar ini adalah sangat beralasan. Kenapa? Tentunya Partai Golkar sebagai partai yang telah berhasil di dalam mengawal demokrasi di Indonesia dan partai yang berpengalaman di dalam menjalankan roda pemerintahan dan juga demokrasi di Indonesia adalah sangat beralasan. Pemirsa, Heru Widodo yang merupakan tim kuasa hukum kader Partai Golkar yang mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara uji materi pasal 168 ayat 2 mengatakan bahwa dengan dianutnya sistem pemilihan umum secara langsung di Indonesia sejak tahun 2009, maka terdapat alasan kuat bagi pihak terkait, yaitu kader Golkar, Partai Golkar,
untuk ikut mempertahankan sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang diatur dalam pasal 168 ayat 2 tersebut. Sehingga masyarakat sebagai pemilih akan memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai politik itu sendiri. Menurut Heru Widodo, saat mendampingi kliennya untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait di gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 13 Januari, Heru mengatakan dengan sistem proporsional terbuka yang saat ini berlaku, peran partai politik dalam proses rekrutmen kader telah selesai dengan dipilihnya calon-calon yang cakap, berkualitas untuk kepentingan rakyat. Tentunya calon-calon yang dijadikan oleh partai sebagai calon anggota legislatif di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota dan tingkat pusat tentunya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka tidak ada perlu keraguan bagi pelaksanaan dalam demokrasi itu sendiri tentang kualitas dan mutu daripada caleg yang diajukan oleh partai politik itu sendiri. Tentunya telah melalui proses seleksi, asesmen bagi calon-calon yang diajukan oleh partai politik itu sendiri. Dalam hal ini seperti yang dialami oleh Partai Golkar. Untuk itu, dengan diterpilihnya calon anggota legislatif secara langsung oleh rakyat yang merupakan keputusan rakyat harus dijaga, diamankan dan diwujudkan dari pergeseran keterpilihan berdasarkan pada keputusan partai yang berpotensi terjadinya oligarki partai politik sebagaimana hakikat yang terkandung dalam asas dan sistem pemilu di Indonesia, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagaimana kita ketahui, asas pemilu yang diterapkan di Indonesia sejak 2009 adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang mengacu dan secara terang dan jelas diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang semangat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil tersebut merupakan turunan dari Pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pemirsa, Pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi sebagai berikut. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Pemirsa, tentunya apa yang telah ditentukan di dalam pasal 22E ayat 1 ini jelas merupakan semangat dan dasar pelaksanaan pemilu yang sudah diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yaitu sebagai asas dari pemilu kita, dan juga diatur di dalam secara teknis dalam pasal 168 ayat 2, yaitu pelaksanaannya dilakukan secara langsung, yaitu untuk memilih anggota legislatif di tingkat provinsi, di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Pemirsa, pemaknaan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif tentunya tidak perlu direduksi atau dikurangi dengan membuat sistem pemilihan secara proporsional tertutup. Karena memang semangat penyelenggaraan pemilihan legislatif itu adalah secara umum. Tidak ada yang ditutup-tutupi atau direduksi dengan seolah-olah ada keraguan bahwa caleg yang sudah diusulkan dan ditetapkan menjadi caleg tidak mampu menjalankan tugas sebagai anggota legislatif. Hal tersebut adalah merupakan bentuk reduksi terhadap makna dan pelaksanaan daripada sistem pemilu secara umum itu sendiri, secara langsung. Pemirsa, terkait dengan kualitas dan penyelenggaraan demokrasi langsung di Indonesia, menurut Dr. Sabil Rahman yang merupakan dosen tetap pasca sarjana sebagai pengampu mata kuliah atau bidang studi ilmu politik dan ilmu pemerintahan pada Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara STIP AN Jakarta, dalam berbagai pemberitaan media
termasuk satukanindonesia.com, sambil mengatakan bahwa beberapa negara di belahan dunia seperti Barat dan Eropa mengakui kemajuan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan tentunya pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi patron dalam pelaksanaan demokrasi di berbagai negara dewasa ini. Pemirsa, menurut Sabil Rahman, Amerika dan Eropa beserta beberapa negara yang menganut sistem demokrasi di berbagai belahan dunia memuji dan mengagumi sistem pemilihan langsung yang diterapkan di Indonesia, yaitu untuk memilih anggota legislatif di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, termasuk memilih anggota DPD, memilih eksekutif, presiden, wakil presiden, eksekutif untuk gubernur, wakil gubernur, eksekutif di tingkat kabupaten kota, yaitu bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, termasuk untuk memilih kepala desa dilakukan secara langsung. Pemirsa, dilansir dari portal indonesia.go.id dengan judul Kehidupan Demokrasi di Indonesia tahun 2021, dikatakan Indonesia mengalami kemajuan. Indonesia.go.id mengupload terkait dengan pemberitaan atau keberadaan kehidupan demokrasi di Indonesia tahun 2021 mengalami kemajuan, diupload pada tanggal 18 Februari 2022, memuat mengenai peringkat kualitas demokrasi di beberapa negara di dunia. Menurut The Economic Intelligence Unit atau disingkat dengan EIU, merupakan lembaga observasi atau observer dan analis politik ekonomi global yang berbasis di London. Dalam pengumumannya yang dilakukan pada Rabu 9 Februari 2021, mengkualifikasikan Indonesia masuk perangkat teratas satu klaster dengan Prancis, Amerika Serikat, dan Belgia. Dalam pengumuman The Economic Intelligence Unit saat melakukan pemeringkatan demokrasi terhadap 167 negara di dunia yang diobservasi dan dianalisis sejak tahun 2006, termasuk Indonesia di dalamnya, negara Indonesia merupakan negara yang indeks demokrasinya tertinggi, yang dikategorikan sebagai negara demokrasi penuh, full demokrasi, yang sejajar dengan secluster dengan Amerika. Pemirsa, EIU merupakan bagian dari grup media terkemuka ternama di London, yaitu grupnya The Economic di London, telah melakukan pemeringkatan indeks demokrasi sejak tahun 2006, sehingga Indonesia dikelompokkan sebagai negara yang indeks demokrasinya tinggi dalam 5 tahun terakhir. Demokrasi di Indonesia berhasil menaikkan indeks demokrasi hingga terkerek dalam angka yang signifikan, 12 anak tangga dibanding dengan posisi ke-64 pada tahun 2020 menjadi dalam persentase 6,71 pada tahun 2021. Pemirsa, dari 167 negara yang diobservasi oleh EIU mengelompokkan ke dalam 4 klaster atau 4 kategori, terdiri dari ada 23 negara dengan indeks demokrasi tertinggi yang dikategorikan sebagai negara demokrasi atau full demokrasi, dan ada kelompok 52 negara yang tergolong demokrasi yang tak sempurna, flawed demokrasi. Lalu ada klaster ketiga sebanyak 31 negara hybrid regimes, rejim hibrida, dan klaster terakhir ada 57 negara lainnya masuk kelompok negara authoritarian regime atau authoritarian regimes. Pemirsa, Indonesia berada di kelompok kedua, yaitu di dalamnya ada Prancis masuk peringkat 22, Amerika Serikat masuk peringkat 26,
Belgia masuk peringkat 36 dan Malaysia masuk peringkat 39, sedangkan India masuk peringkat 46 dan Singapura 66, dan juga Thailand peringkat 72, dan masih banyak lagi negara lainnya. Di peringkat inilah Indonesia masuk klaster, yaitu yang tergolong demokrasi yang tak sempurna, atau dikategorikan flawed demokrasi. Pemirsa, apabila dilakukan perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup dalam proses pesta demokrasi saat memilih anggota legislatif pada tahun 2024, tentunya menjadi sebuah kemunduran besar yang membawa citra buruk bagi Indonesia yang menganut sistem demokrasi dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga menganut sistem demokrasi. Selain merupakan kemunduran, tentunya menjadi citra dan catatan buruk dalam sejarah kepemimpinan Presiden Jokowi. Tentunya rakyat kebanyakan Indonesia tidak menghendaki masa pemerintahan Jokowi tercatat buruk dalam dunia demokrasi. Di lain pihak, pemirsa, secara spontan Partai Bulan Bintang yang dikomandoi seorang Profesor Yusril Iza Mahendra, ahli hukum tata negara dan yang juga dikenal sebagai praktisi hukum, dengan gagah dan berani tampil beda mendukung penerapan kembalinya sistem proporsional tertutup atau cukup mencoblos partai pada pemilu 2024 mendatang. Dilansir dari satukanindonesia.com dilansir oleh satukanindonesia.com dari bergelora.com pada beberapa hari yang lalu di Jakarta, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra sebelumnya menyatakan akan maju ke Mahkamah Konstitusi untuk mendukung penerapan kembali sistem proporsional tertutup. Langkah Yusril sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang datang ke Mahkamah Konstitusi karena adanya kekhawatiran bagi Partai Bulan Bintang MK akan menolak gugatan yang diuji saat ini. Hal itu disebabkan karena uji materi yang dilakukan terhadap pasal 168 ayat 2 itu diajukan oleh perorangan, bukan partai politik atau bukan lembaga. Menurut Yusril, PBB akan maju sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu kurang lebih itu di minggu lalu, besok mengirim surat ke Mahkamah Konstitusi, kata Yusril pada hari Rabu kepada wartawan di Jakarta. Menurut Yusril, PBB siap membuat gugatan baru jika Mahkamah Konstitusi mementahkan gugatan sebelumnya, yaitu gugatan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara uji materi nomor 114 garis miring PUU garis datar angka Romawi 20 garis miring 2022. Yusril mengatakan, andai kata pemohon yang 6 itu dianggap tidak memiliki legal standing, maka PBB yang akan maju. Salah satu yang menjadi alasan Yusril menghendaki sistem proporsional tertutup adalah tingginya biaya atau mahalnya biaya politik dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, kata Yusril. Pemirsa, tentunya pertanyaan sederhana bagi Yusril yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024 setelah Partai Bulan Bintang dinyatakan gagal memenuhi syarat parlemen threshold pada pemilu 2009, apakah ada biaya politik yang murah? Tentunya Yusril berkelakar bahwa kalau sekarang miris ya, partai yang tidak punya ideologi yang jelas, tidak punya sejarah, tapi ya punya modal. Jadi, kata Yusril, pemirsa, terkait dengan sikap Partai Bulan Bintang yang menghendaki sistem proporsional tertutup dalam pidatonya pada acara rapat koordinasi nasional Partai Bulan Bintang yang digelar pada tanggal 11 Januari 2023 di Jakarta, dengan terang Profesor Yusril Iza Mahendra menyampaikan kepada Presiden Jokowi beserta undangan dan peserta Rakornas PBB lainnya
Yusril menyampaikan sikap dan keinginannya diterapkannya sistem proporsional tertutup guna memberikan kewenangan bagi dirinya sebagai ketua umum partai dalam menentukan caleg terpilih jika pemilu 2024 jadi dilaksanakan. Pemirsa, sebagaimana diketahui, kemampuan Yusril berretorika mengenai konstitusi Republik Indonesia sebelum amandemen dan setelah amandemen. Yusril menyampaikan beberapa poin dengan mengkonstatir adanya kekosongan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasca amandemen yang tidak mengatur keadaan kahar mengenai pemilu 5 tahunan dari segi politik, dari segi ekonomi dan keuangan. Adanya krisis ekonomi yang disebabkan baik krisis perekonomian nasional maupun krisis perekonomian yang disebabkan kondisi perekonomian internasional global, termasuk krisis akibat pandemi COVID-19, seperti kita saksikan bersama bahwa Presiden Jokowi di dalam berbagai kesempatan belakangan ini selalu menyampaikan adanya kondisi yang luar biasa, kondisi krisis, banyaknya negara yang antri untuk mendapatkan pinjaman pasien IMF. Dan tentunya kita bersama menyaksikan dalam berbagai kesempatan pidato kenegaraan dan momen-momen penting, Presiden Jokowi selalu menyampaikan terkait dengan kondisi-kondisi yang luar biasa yang saat ini akan menimpa atau krisis akan terjadi belakangan ini. Tentunya isu ini menjadi sangat sering kita dengar, isu tentang krisis dan resesi menjadi sering kita dengar disampaikan oleh Presiden Jokowi setelah isu penundaan pemilu dan isu perpanjangan masa jabatan Presiden redup karena adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Tentunya pemirsa, dalam pidatonya Yusril menggiring seolah-olah adanya opsi dan upaya tidak terlaksana pemilu 2024 oleh karena keadaan yang luar biasa, sehingga Yusril membuat antitesa jika pemilu 2024 jadi dilaksanakan, termasuk keinginannya untuk mengubah sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup jika pemilu 2024 jadi dilaksanakan. Pemirsa, dengan mencermati apa yang beredar di YouTube, pidato yang disampaikan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang kepada peserta Rakornas yang disaksikan oleh Presiden Jokowi, beberapa menteri dan juga undangan lainnya, Profesor Yusril mengatakan jika pemilu 2024 jadi dilaksanakan. Pernyataan Yusril Iza Mahendra yang tentunya berulang kali mengendorse diksi jika pemilu 2024 jadi dilaksanakan menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat luas. Tentunya jika memang keinginan dan niatnya untuk mengantarkan anggota di legislatif adalah bahasa-bahasa yang mengatakan jika pemilu 2024 jadi dilaksanakan menimbulkan adalah tidak wajar, dan dengan berkali-kali Profesor Yusril mengatakan jika pemilu 2024 jadi dilaksanakan menjadi pertanyaan besar. Apa sesungguhnya di balik pernyataan Profesor Yusril tersebut? Pemirsa, selain menimbulkan pertanyaan besar, sikap PBB yang menghendaki sistem proporsional tertutup diyakini sebagai bentuk upaya untuk membangun popularitasnya sebagai partai baru dibanding dengan partai baru lainnya dan partai lama, yaitu partai parlemen. Pemirsa, apakah bentuk cari popularitas yang dilakukan oleh Partai Bulan Bintang dengan mengajukan
dikembalikannya sistem proporsional tertutup mampu mendulang suara pemilih pada pemilu 2024 jika pemilu dilaksanakan, dan tentunya apakah cara popularitas itu mampu memenuhi parliamentary threshold bagi Partai Bulan Bintang. Pemirsa, mari kita saksikan bersama. Pemirsa, kita cukupkan ulasan berita kita hari ini tentang aksi dukung mendukung sistem pemilu proporsional terbuka versus tertutup makin sengit. Partai Bulan Bintang cari popularitas dengan pro tertutup. Kita dukung dan wujudkan pemilu terlaksana sesuai dengan asas pemilu yang ditentukan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yaitu pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Saya, Maruli Tuasilaban, pimpinan umum Satukan Indonesia.com, undur diri dari hadapan Bapak Ibu pemirsa Satukan Indonesia.com. Salam sehat, tetap semangat, salam persatuan, tetap waspada. Satukan Indonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Terima kasih. Pemirsa, sebelum berakhir, minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Terima kasih.